Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'ajja jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para shaimin shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah di kitab Dalilus Sa'ilin karangan Anas Ismail Abu Daud diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang gagah perkasa dan tampan yang bernama Sulaiman bin Yasar. Pada suatu saat bersama seorang temannya datang ke sebuah perkampungan. Perkampungan itu terdapat semacam bazar atau pasar raya, sehingga mereka menyewa sebuah kamar, sebuah tenda, maaf maksud saya. Pada saat Sulaiman bin Yasar beristirahat, tiba-tiba datang seorang putri cantik, pemilik penyewaan tenda yang besar itu. Wanita yang cantik itu tiba-tiba datang ke tempatnya sambil mengatakan, "Wahai Tuan, saya ingin memerlukan sesuatu dari Anda." Sambil membuka hijabnya, terlihat wajahnya yang cantik, hidungnya yang mancung, giginya yang bersih, wajahnya yang menawan. Namun ditanggapi oleh Sulaiman bin Yasar dengan polos, dengan sederhana. Kata Sulaiman, "Ya, akan aku berikan kepadamu makanan dari perbekalan yang aku miliki." Namun rupanya wanita itu sudah memberikan kode tertentu kepada Sulaiman. Lalu dia memberikan kode yang lebih nyata, yang lebih jelas. "Wahai Tuan, yang aku butuhkan bukanlah makanan, bukanlah penganan, tapi yang kubutuhkan adalah perlakuan seorang suami kepada istri." Menggigillah, ketakutanlah Sulaiman bin Yasar. Lalu dia menghardik sambil mengatakan kepada wanita itu, "Wahai wanita yang tidak aku kenal, silakan engkau keluar dari kemahku. Sesungguhnya setan telah merasuk di dalam tubuhmu." Singkat cerita, wanita itu pergi dengan penuh rasa malu. Setelah sesaat berlangsung, temannya Sulaiman bin Yasar datang ke kemah tadi, melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada diri sahabatnya. Karena setelah itu Sulaiman terus-menerus menangis dan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Sulaiman, mengapa engkau bersedih wahai sahabatku?" Berkata temannya, "Aku sedang rindu, aku sedang ingat kepada anak dan istriku." "Tidak mungkin engkau rindu dan kepada anak dan istrimu sampai engkau menangis terseduh-seduh demikian dan engkau selalu memohon ampun kepada Allah." Singkat cerita, Sulaiman bin Yasar pun menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Apa yang terjadi? Setelah mendengar peristiwa tersebut, justru temannya Sulaiman bin Yasar yang menangis terseduh-seduh sambil mengatakan, "Wahai Sulaiman bin Yasar, sungguh peristiwa itu terjadi pada dirimu. Andai kata peristiwa itu terjadi pada diriku, dan tentu aku bisa sekuat, seteguh keimananku seperti yang engkau miliki terhadap godaan wanita tersebut." Singkat cerita, Sulaiman bin Yasar pada suatu saat dia tawaf. Karena saking lelahnya dia tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu dengan seorang yang begitu tampan, berwajah ceria, berwajah bersih dan berpakaian rapi. Lalu dia katakan, "Wahai, siapakah engkau Tuhan?" Orang tersebut mengatakan, "Ana Yusuf ibnu Yakub." "Ana Yusuf, saya Yusuf." "Engkau Yusuf, Nabi Yusuf?" "Iya." Lalu Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai Sulaiman bin Yasar, apa yang engkau alami dengan ujian wanita tersebut sungguh sangat peristiwa yang menakjubkan.
Bukankah engkau juga mengalami sesuatu yang lebih menakjubkan, wahai Nabi Yusuf? Tidak. Justru pertemuanmu dengan wanita tadi, sa'naka wa sa'na sahibatul abwaba a'jib, sesuatu yang lebih menakjubkan dari yang peristiwa aku alami. Dari itu kita yakini bahwa ternyata Ramadan salah satunya bisa melahirkan nilai-nilai ketakwaan, la'allakum tattaqun. Kita tahu bahwa takwa itu bermakna waqayaki wiqayah, menjaga diri, memelihara, menghindari, menjauhi dari segala sesuatu. Dalam kontekstual, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon ya Allah petunjuk-Mu, takwa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dan kebersihan jiwa, wal afafa wal ghina, dan kecukupan hidup kita, diberikan rizki yang halalan thayyiban, termasuk rizki akan mendapatkan pasangan hidup yang soleha. Dari cerita yang sederhana Sulaiman bin Yasar, kita bisa menangkap pesan yang paling dalam. Salah satu ketakwaan adalah bagaimana bisa memelihara diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara terus mendekati Allah, dengan cara terus beribadah kepada Allah, sehingga kita terjaga dari bisikan setan yang merasuk di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.